Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Al-Arba'un An-Nisa'iyah. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya orang-orang Yahudi adalah mereka itu apabila haid seorang wanita maka mereka tidak makan bersama wanita tersebut, jadi dianggap najis wanita tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, isna'u, lakukanlah kulla syai', segala sesuatu terhadap istrimu yang haid, illan nikaha, kecuali jima'. Jadi nikah yang dimaksud di sini adalah al-jima'. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid sebagaimana dilarang untuk sholat, sebagaimana juga dilarang untuk berpuasa, demikian juga dilarang untuk hubungan intim dengan suaminya. Ya, haram. Tiga perkara ini disepakati oleh para ulama. Adapun masalah-masalah yang lain, misalnya apakah boleh membaca Al-Quran ataukah tidak, nah itu masih ada khilaf di antara para ulama. Ya. Apakah boleh masuk ke dalam masjid ketika ada keperluan, kemudian tinggal di situ karena keperluan ataukah tidak, masih ada khilaf, perselisihan di antara para ulama. Tapi tiga hal ini tidak ada perselisihan, ya. Salat, puasa, sama jima'. Adapun masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang berkaitan dengan hadis ini adalah, di sini beliau mengatakan isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu illal nikah, kecuali jima'. Sebagaimana kita ketahui yang namanya hubungan intim itu adalah pada, mohon maaf, bagian kemaluan. Berarti yang haram disentuh oleh seorang suami ketika istrinya haid hanyalah pada kemaluan saja. Dan ini mazhab sebagian ulama. Adapun mazhab mayoritas ulama bahwasanya wanita yang sedang haid diharamkan oleh syariat untuk suaminya dari pusar sampai dengan lututnya. Jadi tidak hanya kemaluan tetapi juga sekitarnya, bagian atasnya maupun bawahnya, yaitu antara pusar sampai dengan lututnya. Dan pendapat ini sesuai dengan kaidah, bahwasanya kaidah mengatakan, ya, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Harim itu hukumnya seperti apa yang diharimi. Harim itu area sekitar. Maka ini farji haram bagi seorang suami ketika istrinya haid. Harimnya, area sekitarnya itu juga haram juga. Ini ada kaidah begitu. Dan juga pendapatnya jumhur ulama ini sesuai dengan hadis yang lain, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa yang boleh bagi seorang suami ketika istrinya sedang haid, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma fauqal izari, apa yang di atas sarung itu yang boleh untuk kamu sentuh. Nah, namanya sarung itu tempatnya adalah antara lutut dengan pusar. Nah, sehingga kata-kata ma fauqal izar ini menunjukkan bahwa selain atau di atas pusar dan di bawah lutut itu yang diperbolehkan. Adapun ada tambahan wa ta'affuf an dzalika afdal, menjaga diri dari hal itu lebih utama, maka tambahan ini dhaif menurut para ulama, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Praktek Nabi juga seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adalah yubashiru nisa'ahu, hubungan dengan istri-istrinya, fauqal izari, di atas sarung, wa hunna huyyadun, sementara mereka itu sedang haid. Nah, yang dimaksud fauqal izar ini adalah tadi, ya, area di atas area sarung. Sehingga istrinya yang sedang haid oleh Nabi disuruh pakai sarung menutupi antara pusar sampai dengan lutut. Kemudian yang lain-lainnya itu yang disentuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ringkasnya berarti ada dua pendapat di sini, dan dua pendapat ini bisa kita kompromikan. Bahwasanya kalau seseorang itu syahwatnya dahsyat dan dia tidak bisa menguasai syahwatnya, maka paling bagus dia pakai pendapat jumhur ulama. Jangan menyentuh antara area tadi.
Apabila dia bisa menguasai nafsunya, maka yang haram bagi dia hanyalah memang kemaluan. Sekitarnya tidak ada masalah apabila memang dia bisa menjaga diri. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah juga, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka sangat berlebihan terhadap wanita haid. Wanita haid dianggap najis, sehingga para Yahudi itu biasanya kalau ada wanita haid taruh di luar rumah, dibuat satu kemah kecil atau satu gubuk di luar rumah gitu, di halaman rumah. Selama haid tinggal di situ, tidak boleh masuk ke dalam rumah karena dianggap najis. Tidur bersama wanita haid najis, makan bersama wanita haid ikut najis. Nah, ini adalah agama Yahudi yang sesat. Sementara Nasrani mereka berlebihan dari sisi membolehkan suami hubungan intim dengan wanita haid. Karena itu Islam dalam hal ini adalah agama yang tengah-tengah. Wa khairul umuri awsatuha, agama yang terbaik adalah yang tengah-tengah, yaitu yang tidak ifrat, tidak tafrid. Dalam hal ini Yahudi tafrid dia, karena apa? Atau ifrat dia, karena dia mengatakan bahwa wanita haid adalah najis. Sementara Nasrani di sini tafrid karena dia membolehkan untuk jima dengan wanita haid. Alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah mendapatkan agama Islam ini. Hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ini untuk cetakan yang berikutnya, saya pengen untuk saya kasih kata-kata al-hadithul khamis, al-hadithul sadis nih, sehingga cetakan yang lama masih tanpa kata-kata ini. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah bint Abi Hubaysh kanat tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'raf. Ada juga yang membaca ya'rif. فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والألباني واستنكره أبو حاتم. Nah, di sini saya tambahi wal Albani ya. Jadi sambil menulis syarahnya saya sambil memberikan tambahan-tambahan bagi hal-hal yang perlu saya tambahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh dia mengalami istihadah. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah haid itu darah yang hitam, maksudnya merah kehitam-hitaman atau merah pekat, yu'raf, yang diketahui oleh para wanita. Kalau dibaca ya'rif, itu artinya yang memiliki bau khas. Dan memang darah haid seperti itu, punya dua sifat. Sifat pertama warnanya, dan sifat kedua baunya. Maka apabila datang darah haid itu, maka tahanlah dari salat. Maka apabila datang yang lain, yaitu darah istihadah, maka berwudulah dan salatlah. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, banyak yang mensahihkannya, tapi ada juga yang menganggapnya mungkar. Tapi pendapat yang kita pilih adalah yang mensahihkannya, sebagaimana Syekh Al-Albani mensahihkan. Hadis ini bicara tentang darah istihadah. Jadi darah yang keluar dari kubul wanita itu ada 3. Pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar dari bagian dalam rahim. Jadi tempat keluarnya berbeda ya, antara darah satu dengan yang lainnya. Kalau darah haid ini dari bagian dalam rahim, min qa'rir rahim. Kemudian keluarnya secara normal setiap bulan, maka biasa disebut darah bulanan. Adapun darah nifas, ini nanti juga akan kita bahas, yaitu darah yang keluar pada saat melahirkan. Adapun darah istihadah ini darah selain keduanya. Jadi ringkasnya darah istihadah adalah darah rusak yang bukan darah haid dan bukan darah nifas. Nah, bagaimana hukum darah istihadah? Hukum darah istihadah adalah dia, yaitu wanita yang mengalami istihadah, itu sama dengan wanita yang suci. Ya, jadi kaidahnya al-mustahadah kat-tahirah. Wanita yang mengalami istihadah, dia seperti wanita suci. Sehingga apa? Wajib salat, wajib melakukan puasa Ramadan, dan dia boleh jima dengan suaminya. Meskipun kalau dalam mazhab Hambali, sebagaimana kita pelajari dalam Majlis Khiraki insyaallah, bahwasanya seorang wanita istihadah itu makruh untuk dijima oleh suaminya. Ya, boleh dijima ketika suaminya itu khawatir bahwa dia terjerumus dalam zina, maka dia terpaksa untuk hubungan intim dengan istrinya yang sedang istihadah, nggak ada masalah. Baik, kembali ke sini. Jadi ringkasnya gimana cara seorang wanita itu mengetahui apakah darahnya istihadah atau haid? Dalam hal ini ada 3 macam wanita. Pertama, wanita yang mengetahui darah haid dengan istihadah dari sisi warna.
Jadi dia bisa membedakan, kalau darah saya seperti ini, maka ini darah haid, kalau darah saya seperti ini, maka darah istihadah. Maka dia berdasarkan hadis ini, dia menggunakan hadis ini, yaitu kalau dia lihat darahnya hitam dan baunya khas, atau sudah dia kenal ya, ini darah haid saya seperti ini, maka dia wajib meninggalkan sholat. Tapi kalau dia lihat darahnya tidak seperti itu, berarti dia sholat. Kedua, perempuan yang tidak mengetahui sifat darah haidnya, tetapi dia mengetahui masa haidnya yang biasanya. Jadi misalnya wanita ini selama bertahun-tahun haidnya 7 hari. Nah, pada suatu saat karena usianya sudah semakin tua, sudah hampir berhenti haid, biasanya kan tidak teratur itu haidnya itu. Nah, ketika tidak teratur itu, maka dia mengambil jatah hari yang biasanya dia keluar haid. Anggaplah biasanya 7 hari, nah, berarti dia anggap 7 hari ini haid. Lebih dari 7 hari dianggap darah istihadah. Kenapa? Karena dia mempunyai satu adat lamanya masanya darah haid. Tapi ini dua wanita yang gampang untuk mengetahui apakah dia haid atau istihadah. Yang ketiga adalah wanita yang dia tidak mengetahui sifat darah haid dan istihadahnya, dan juga dia tidak memiliki satu adat masa haidnya. Atau mungkin dia punya adat tetapi dia lupa. Jadi tidak pernah perhatian sehingga dia itu lupa berapa masa haid saya. Nah, maka wanita yang seperti ini hendaklah dia mengikuti adat wanita setempat, kerabat-kerabatnya, ibunya, adiknya, kakaknya. Mereka rata-rata haid berapa hari? Kalau mereka rata-rata haid 10 hari, maka dia ikut haidnya dihitung 10 hari. Hari yang ke-11 kalau masih keluar darah, ini disebut darah istihadah. Kalau dia melihat bahwasanya keluarganya itu rata-rata adalah 6 hari haidnya, maka dia berarti juga haid 6 hari. Kemudian sisanya darah yang masih keluar dianggap sebagai darah istihadah. Ya, itu ringkasnya ya, 3 wanita dalam membedakan antara apakah ini darah haid atau darah istihadah. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau darah istihadah datang, fatawaddo'i wa sholli, wudulah dan sholatlah. Artinya wanita istihadah itu sholatnya wudunya setiap kali sholat. Sehingga misalnya dia maghrib sholat ya, kemudian setelah itu antara maghrib sampai isya dia ikut pengajian dan dia belum batal, nanti kalau dia mau sholat isya dia hendaklah wudhu lagi. Disinilah perbedaan antara wanita istihadah dengan wanita suci. Perbedaannya cuma itu aja. Kalau wanita suci maghrib sampai isya belum batal, maka dia langsung sholat isya, nggak ada masalah. Tetapi kalau wanita istihadah, maka fatawaddo'i wa sholli. Mau salat dulu, mau salat wudhu dulu, meskipun sudah suci. Kenapa? Karena kondisinya dia masih mengeluarkan darah. Maka ini seperti orang yang mengalami salisul baul, yang darah kencingnya selalu keluar terus. Nah, maka hendaklah dia sebelum salat isya dia hentikan dulu kencing yang keluar tersebut, misalnya ditutup dengan kapas dan sebagainya, kemudian dia wudhu lagi. Meskipun masalah ini tetap khilafiyah ya, tapi ini saya pilihkan pendapat yang masyhur di antara para ulama-ulama kita. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.